Lu punya itu gak sih bang? Kayak di keluarga lu kayak ada sosok pelindung gitu selain kakek lu gitu? Ya, jadi kalau kalau dengar dari cerita gini, ya gue sih nggak pernah nganggap bahwa suatu hal itu ya kita kita boleh tetap dunia itu kan pasti kan maksudnya ada dua ya ada, Iya. ada manusia dan jin ya kan. Karena kan emang kita hidupnya Hidup berdampingan dan sekali mati, bang. iya. Masih di segmen teror tentang horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau muda? Semoga kalian selalu sehat pokoknya. Gua lagi berkunjung ke rumah narasumber yang ingin bercerita tentang kisah misterinya. Dia juga punya clothingan namanya Yod Merch. Kalian bisa lihat Yod Merch namanya, muda, Merek anak muda. Iya. Anak muda lah pokoknya. Dia adalah Bang Ian, Ian Tama. Sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lagi Selamat datang ya. Iya, selamat datang di dunia tikus gitu. Kita lagi ada di rumah beliau. Beliau ingin membagi kisah misterinya. Bagaimana kisahnya? Selamat menonton. Bang, gimana bang? Kisahnya apa yang abang pernah rasain? Apa abang pernah lihat atau abang pernah apa? Iya. Silakan bercerita. Oke, siap. Gue dengar keluarga gue banyak pada nonton di Ruang tengah gue tuh. ya, ruang tengah. Jadi keadaan ada apa? Kamar gue tuh di belakang. Pas gue masuk ke kamar mandi tuh, gue antara sadarin kan namanya masih ngantuk ya. Gue kencing tuh bang, kencing. Kamar mandi kan gelap, gue nggak bisa nyalain lampu karena kan masih kecil, Iya. nggak nyampe. 3 tahun. Tiba-tiba, iya masih umur 3 tahun kan, dan tiba-tiba kok ini apaan ya? Gue kayak ngeliat gitu, betul-betul yang kelihatan tuh cuma mata doang bang, merah gitu bang. Tapi kulitnya tuh yang gue lihat tuh hitamnya hitam legam kayak kaos yang kayak gini. Iya. Bener-bener gelap banget, kayak ya pokoknya kayak gelapnya Iya. malam Iya. itu dong gue. Kok ini kok apaan ya merah begini? Nah saat itu gue langsung teriak, setan gitu kan, nyokap lari kan dari ini kan. Dari ruang tengah itu. Oh, pas dari lampu, pas nyalain lampu, udah hilang. Dan itu yang pertama kali Iya, gua ngalamin. 3 tahun tuh ya. Iya, dan gua kira gua bawa. Setelah kesini lama lah gua nggak pernah ngeliat, dan gua pikir bahwa itu mah dulu zaman kecil lah ya. Iya, Gua iya, belum iya, ngeliatin iya. namanya anak kecil mah bisa ngeliat gituan kan. Iya. Nah, sampai kejadian di saat gua SMA bang. SMA itu jadi kan kalau pas udah libur tuh biasanya tuh anak sini tuh suka begadang buat Oh, udah pindah nih. udah pindah, ke iya Bekasi nih. udah pindah ke Bekasi bang SMA tuh. Saat itu kan bulan puasa, pas kan biasanya kan kalau udah minggu-minggu terakhir kan libur tuh. Iya, libur tuh. Nah, di sini tuh anak-anak tuh pasti pada begadang dan seneng banget bangunin sahur. Gue emang paling hobi, dan alhamdulillah nyokap bokap nggak pernah ngelarang kalau anaknya tuh bangun orang sahur, karena kan mainnya di masjid, ya kan. Ya alhamdulillah biar gini-gini ya mainnya di masjid dulu mulu bang gitu kan dulunya. Main doang ya. Main doang. Udah. Nah kita berbekal dari ngobrol sama dulu kan ada ya sama bapak sama kiai haji itu ngobrol. Nah nanya lagi tuh, Kong, nanya gini kan, emang bener Kong kalau bulan puasa bulan Ramadan mah nggak ada setan di belenggu? Iya katanya bener deh. Kesannya nyeletuk, namanya suka bercanda kan ya. Kalau siang di warteg Kong tuh setan bukan jurik katanya. Iya. Yang kelihatan kakinya doang bang, ya kan. Udah lah bang, berbekal dari itu malam lah ya kan, biasa kalau sebelum bangun orang sahur kan kita bakar-bakar atau apalah gitu, ngobrol-ngobrol. Nah jam 2 teng kita mulai jalan di sini kelilingnya kan, biasa anak tuh saat itu rame bang ya, namanya teman-teman masih SMA masih banyak ya kan, sekitar 10 orangan lebih lah. Nah jalanlah kita sana pinggir kali, dulu belum ada jalan baru bang. Iya belum ada jalan baru, masih sepi lah situ, jalan lah ke sana. Nah
salah satu temen aneh itu ada yang pulang bang, karena kan aku balik ya udah ngantuk nih, rumahnya deket situ. Nah, balik. Setelah dia balik masuk ke rumah, itu ada bunyi gonggongan anjing. Berisik banget tuh gonggongan anjing. Anak mau belum aja, belum kawin kan? Iya, cocok aja lah. Nah, beloklah di perempatan. Pas dibelok di perempatan, 5 orang jalan duluan, aneh bertiga nih, sisa nih kan, bertiga di sini di belakang. Nah, penasaran bang, ini kok anjing berisik banget itu, apa karena kita mentong-mentong gitu kan? Nah, aneh nengok gini bang, karena kan pagarnya kan ditutupin kayak apa sih bang namanya, mika gitu ya, itu kan buat penutup itu ya, asbes gitulah. Pas ngeliat gini, itu ada pintu 2, pintu yang besi tuh yang kawat buat nutup nyamuk, teralis tuh. Nah kebukalah tuh pintu yang dalam, aja kan, kebuka pintu dalam, gak lama kebuka pintu yang teralis juga, anjingnya nongol. Nah nggak lama dari situ masih mantengin ya, pengen anak timpuk bang, udah kesel banget ya, namanya anak muda kan, masih gini ya kan. Pas lihat lah tuh di belakang apaan ya, ada perempuan pakai baju putih ya kan, rambutnya panjang, tapi yang gue lihat tuh yang namanya makhluk halus bang ya. Maksudnya gue akhirnya menyimpulkan bahwa makhluk halus benar-benar halus, tembus pandang sih di belakangnya. Jadi dia benar-benar kayak apa ya, nggak berbentuk kayak kita gitu jelas, tapi kelihatan bentuknya. Kelihatan. Gue tarik tuh beberapa teman, yang 3 orang teman gue tarik sampai yang 5 orang. Tapi yang anehnya nggak semuanya ngelihat, cuma 4 orang doang yang bisa dari 8. Tapi yang pertama kali ngeliat gue bang, sampai gue beberapa teman saksinya masih ada, tapi sisanya temanku banyaknya udah pada meninggal bang, ya kan, kayak gitu. Jadi beberapa teman gue tarik, lihat deh ya si almarhum nih, coba deh lo lihat tuh apa nih balik nanti. Iya ya, kayak ada orang tapi kok kayak tembus pandang gitu sih gitu kan. Mukanya nggak kelihatan bang, cuma rambutnya begitu bang, ya kan. Udah yang ini gue lihat. Nah nggak tahu siapa yang ngomanduin, lari kabur kan, ada yang pejatuh kan, kabur ketemu satpam bang di depan gang. Beh, anak pada ngeliat ini beh, apaan katanya, setan beh di situ beh gini. Lu yang bener lo, ayo ngikut lu. Kagak berani lagi, kita mau balik ke sana ya kan. Udah akhirnya anak balik. Nah ceritain lagi, pas besokannya lagi kan kalau mau buka pada ngumpul lagi tuh, cerita lah bang sama yang teman gue yang balik duluan. Ternyata kan rumahnya deket dia. Bro, ini kemarin anak-anak ngeliat ini bro, gini-gini. Yang mana rumahnya? Itu yang seberang dekat sebelah sini. Ayo ke sana yuk. Ya karena masih sore kan berani. Ternyata bang, itu rumah kosong bang, dan nggak ada anjingnya. Lu yakin di rumah ini nggak pernah ada anjing? Lu denger nggak suara anjing? Gua nggak denger apa-apa. Nggak, pas lu masuk ke rumah lu itu nggak denger suara anjing, berisik banget bang. Tapi yang 8 itu denger suara anjing. Denger suara anjing. Tapi nggak semuanya bisa, nggak semuanya ngelihat. Dan ternyata memang rumah kosong. Jadi gini, tuh rumah lagi mau dibangun, mau renovasi. Tapi memang nggak ada. Gue bilang, berarti termasuk anjingnya juga anjing siluman dong. Gitu kan. Nah, itu maksudnya ya pengalaman yang apa namanya, kedua lah menurut gua yang gua lihat, yang benar-benar ya. Iya, menurut gua lihat. Sebetulnya kalau masalah tentang pengalaman sih memang beberapa kali sih ya ditemuin juga sih bang, karena kan memang mungkin dari nyokap juga memang agak sensitif sama hal seperti itu, dan akhirnya nurun ke gua. Dan gua ngerasa bahwa kalau keadaan tubuh gua lagi nggak enak, iya, lebih banget gangguan-gangguannya. Karena dan juga ada beberapa malam yang kayak malam Selasa sama malam Jumat memang pengaruh banget sih buat gue gitu kan. Iya kan, bukannya kita ini ya. Tapi emang benar. Iya benar gitu kan. Malam orang kan mikirnya kayak hari kayak gitu kan di malam Jumat ya mikirnya. Tapi sepengetahuan gue tuh malam yang paling gitu, yang paling banyak itu ya di malam Selasa itu. Apalagi malam Selasa ini udah ada si kliwon itu tuh. Benar, itu yang menurut gua lebih serem, lebih mistis banget lah ya. Dan kalau ngomongin masalah tentang malam Jumat Kliwonan itu, nah ada cerita lagi bang. Jadi saat itu gua pernah nyambi lah, saat gua ada usaha terus gua nyambi sambil ngojol bang. Jadi ada kisah banget.
Yang nggak lu lupain banget. Wah, ya, gak gue lupain banget sih. Sampai nyokap juga, gue selalu cerita sama nyokap karena gue dekat banget sama nyokap, dan gue pulang itu gue langsung cerita sama nyokap. Jadi kejadian memang, gue nggak tahu bang itu malam apa. Yang namanya lagi sibuk ya nggak pernah mikirin iya, hari apa apa gitu ya kan ya. Udah, gue ingat gue bawa penumpang dari salah satu mall besar lah di Bekasi gitu kan, karena kan gue selalu mangkal di situ dulu kan. Dapat jam 9, dapatnya jam 9, penumpang perempuan. Biasa kalau gue sih tipikalnya orangnya, kalau dia ngajak ngobrol gue akan banyak ngobrol, tapi kalau dia takut soalnya kan privasi ya, dan takutnya juga pulang kerja udah malam capek, enggak, dia kan ngobrol bang sepanjang jalan. Sampai gue nganter ke daerah perumahan tuh, ada di daerah deket, ya gue nggak sebutin ya, pokoknya deket Tol Timur perumahannya tuh, ya lumayan perumahan mewah lah. Nah dari mulai masuk gangnya itu jalannya rusak bang, wah tuh kacau lah, bawa motor nggak bisa pelan juga kan. Nggak bisa pelan, udah nggak bisa ngebut kali. Nggak bisa, ya nggak bisa ngebut, bener nggak bisa ngebut dong bu. Pokoknya dari jarak dari situ ke rumahnya sekitar 40 menit lah, karena kan gue juga nggak pernah kencang bawa motor gitu kan. Udah jalan, pas nyampe depan rumahnya, kebetulan rumahnya itu gang buntu, paling pojok di ujung, paling pojok di ujung. Habis dia bayar bang, gini ya, oh ya udah, bayar. Nah yang lebih horor, maksudnya yang gue lihat suasana horornya udah di ujung. Jadi rumahnya dia tuh ada pohon jambu yang nyambung gitu, nutup gitu ya, bang ya. Gue nggak ngeh gitu. Saat dia masuk, des aja, dia masuk ke dalam. Makasih bang, oh iya. Pas gue mau terbalik kan, pas gue mau terbalik gini bang, itu ada dahan ya, ada dahan lumayan gede lah, sekitar segini ya, 60 cm lah, jatuh nimpa ke motor gua, pas banget ke lampu tuh ya, itu nggak kepala gua, tek, dia brak aja kan, dia kan gua refleks ya, naik ke atas ya, gua ngeliat begini kan, wah si apa bang yang gua lihat bang, udah gitu nggak terlalu jauh nih, jaraknya dari sini ke kita lihat sini ya kan, itu perempuan ya kan, lagi duduk di atas, gua mikirnya gini, gue masih sadar dan gue masih konsen kalau orang bener nggak mungkin dudukin dahan yang tipis kayak gitu, dan pasti bakal jatuh ya kan. Tapi dia madepnya ke sana bang, bagusnya ngadep ke gue, ngebelakangin gue. Ya gue nggak tahu, pokoknya kakinya goyang-goyang aja. Gue masih terpana ya, ini apaan? Gue mau manggil tuh mbak, saking takut itu, si mbak itu udah masuk ya kan. Wah gue putar balik, gue udah keringat dingin bang, gue keringat dingin kan. Ya berpikir bahwa manusia normal berpikirnya bahwa kita nggak perlu takut kayak gitu. Cuman kalau dikasih liatin gitu takut juga bang. Pas gue putar balik begini mau jatuh, gue ngebut juga nggak bisa kan. Gue kalau takut gitu bang, maksudnya gue megangin jok belakang, takutnya dia ngikut kan. Duh, kayak kan. Gue mau mau ngebut, gue mau ngadu sama security depan tidur ya kan. Udah. Akhirnya masih ya jam 9:30 lah. Iya, 9:30. Masih sore. Udah, akhirnya gue nyantai dulu, gue berhenti di warung, gue minum, gue pulang bang. Pulang, gue ingat omongan nyokap kalau dari mana dan habis kayak gitu jangan, maksudnya baca-baca dulu lah. Iya, jangan langsung masuk ya. Gue di luar dulu ya kan. Dulu pas gue masuk, gue lihat tanggalan. Jadi kalau di rumah tuh selalu ada tanggalan yang disobek bang. Tanggalan Cina bang. Tanggalan Cina. Iya. Bokap tuh kotak kecil gitu, kotak kecil. Pas gue lihat begini malam Jumat, dan pas gue lihat ini ya malam Jumat Kliwon bang. Ya emang berarti lu itu turun temurun. Iya, kalau turun temurun, ponakan gue sekarang yang dari anak abang gue yang kedua itu beberapa anaknya bisa ngeliat dari nyokapnya. Iya. Berarti emang satu lingkup. Iya, ruang lingkup di circle keluarga gue ada beberapa ya. Iya, ada beberapa ya. Tapi sebetulnya memang gue berpikirnya bahwa ini mas sebetulnya bukan mukjizat atau apa ya. Gue malas aja sih sebetulnya sih kalau enggak. Iya, soalnya karena ya gue juga nggak ngerti juga ya kenapa bisa seperti itu gitu kan. Iya. Mungkin emang orang nenek moyang lu kayak gitu mungkin. Iya, mungkin ada memperdalam ilmu yang iya, gimana gitu. Iya, magic karena memang kan gue kan dari keluarga Jawa ya. Dan Jawanya juga apalagi kuat banget ya kayak gitu-gitunya. Jadi makanya bahwa kayak gitu-gituan ya gue juga pernah ngedalamin kayak gitu sih. Maksudnya dari SMA tuh gue penasaran dan apa gitu ya. Dulu tuh
di sini tuh suka baca majalah misteri dong kan sih? Majalah misteri ya kan, cerita kayak gitu walaupun beberapa ada yang hoax tapi tersenang aja bacanya. Dan balik lagi ke cerita mungkin 2 cerita terakhir atau kali ya kan ya. Jadi makhluk ini yang beberapa kali nemuin gue bang. Makhluk ini nemuin itu berarti datang ngeganggu gue. Jadi dia ada di sekitar, maksudnya ada di sekitar perumahan ini. Gue awalnya nggak tahu gitu. Saat yang pertama, jadi saat itu gue udah mulai kuliah lah nih, udah dari SMA ya kan, gue kuliah. Tapi ya namanya masih anak muda, jadi kalau nongkrong nih bang, jam 8 abis sisa baru keluar nongkrong di tempat teman kan, beda perumahan lah dari sini. Itu baru balik jam 2, jam setengah 3 ya kan. Nah saat itu gue balik jam 2 bang. Dulu masih ngerokok bang, ya kan, masih ngerokok kan. Ngerokok pulang kan, biar ngilangin iseng. Gue denger bunyi, udah mau sampai rumah kok, gang sini nih, gue denger suara anak ayam. Kok ada anak ayam ya? Gue udah mulai ser gitu ya kan, udah mulai ser. Terus pas gue mau nengok begini, gue udah mulai ngeliat tuh, ser aja, gak ada sekelebat ya kan. Tapi gue orangnya kalau emang gue lagi nggak takut, gue nggak takut bang, gitu kan. Gue nggak takut. Gue coba buat jalan, gue coba buat ini. Nah udah nih bang. Gue kalau cerita ini gue sebetulnya masih buat merinding lagi karena memang gue nyaksin banget sih, maksudnya setelah itu gue coba baca ayat kursi gitu kan, gue baca ayat kursi. Nah gue pulang lah bang, pulang dan salahnya gue nggak langsung ini. Nah di kamar ini juga gitu, saat gue naik ke atas kebetulan pas setengah 3, lah kok ini hordeng belum ditutup bang. Pas gue nutup hordeng dia terbang di sini, di atas sini nih, di atas. Gue nutup hordeng, dia tuh ada di situ kan ada tangga tuh, belakang itu. Tapi sama beberapa makhluk yang gue lihat mukanya nggak pernah dikasih lihat, terbang dia bang, seret, gue tutup aja langsung, terus aja kan. Nah gue tidur bang, tidur tuh gue nggak bisa tidur bang, gue diimpin sama dia, gue selalu lari di uber dia. Akhirnya apa bang, tapi gue bisa baca, masih bisa baca doa. Dalam mimpi gue almarhum kakek gue datang, karena kan gue dekat ya sama almarhum kakek gue ya. Almarhum kakek gue nyabet pakai kain sarung, tuh makhluk bang, disabet sama kakek gue di dalam mimpi itu ya, disabet. Kabur dia. Udah, selang cerita berapa ini, nggak lama dari situ, seminggu kemudian main lagi lah gue kan teman gue, bawa motor, ini lewatin gang yang beda. Ada lagi. Gue jalan pelan nih bang, 11:30 saat itu. Ada yang nyiramin gue pasir bang di atas pohon. Wah, ini apaan ya? Tapi nggak kelihatan makhluknya saat itu, ya kan? Dan dia nongol lagi. Sampai ketiga kali kalau nggak salah gue ditemuin sama dia. Dan akhirnya gue ngobrol tuh sama yang ngerti lagi gitu ya. Jadi, Pak, ini ada makhluk yang selalu ini. Dan ternyata memang dia juga. Jadi dia tuh di sini ada beberapa rumah kosong ya. Ada beberapa rumah kosong yang ternyata dia tuh mainnya cuma di situ doang. Dan dia ya mungkin iseng nih ya, iseng kalau lihat, wah ini orang sering pulang malam nih masih sendirian gitu ya kan. Akhirnya gue yang ditemuin ya kan, dan sampai sekarang, dan ternyata nyokap gue pun ngeliat dia bang. Berarti dia emang ibarat kata cuma ya iseng-iseng berhadiah doang gitu ya. Ada beberapa orang ditemuin sampai di sini kan ada rumah kosong, dan itu memang tempat base campnya dia nih. Sampai ada di seberangnya rumah kosong yang dia tempatin itu, rumah itu ada orangnya sebetulnya, cuman saat itu pulang kampung. Nah tetangganya dia ngomong cerita, Bu, tumben semalam sampai malam Bu di depan, katanya duduk di depan. Tuh ibu langsung pegangan gini. Kapan katanya? Semalam katanya. Saya baru pulang dari kampung. Besokannya tuh nggak tuh ruang teras, pokoknya halaman depannya dipasangin tulisan Allah sama Muhammad. Serius nggak ngomong bang? Saking itunya ya? Makanya saya bingung Bu, kok saya tegur kok Bu, tapi ibu nggak ngomong. Tumben Bu sampai malam katanya. Ibu lagi nggak tahu lagi main, pokoknya nggak ngalah, pokoknya ibu lagi di depan tumbenan pakai dasar warna putih katanya. Saya baru pulang, ponakan bareng saya kagak ada orang katanya, itu kan digembok. Wah, gue bilang, tapi memang ada satu daerah di sini yang udah hampir, kalau nggak salah hampir lebih dari 25 tahun udah nggak ditempatin sih bang. Jadi itu sempat
sempat jadi tempat, gue kan sempat di Alkes ya bang, alat kesehatan ya, sempat jadi buat tempat produksi Alkes. Jadi si tukang tidur di sana, kan gue maksudnya kan ada beberapa produk yang harus dijahit, ya kan, tukang terus kenek sama segala macam tidur. Kalau gue mantau kan lagi itu kan kedapet kerjaan mantau paling sampai jam 10:30 gue balik. Hari ketiga baru gue tanya, gimana di sini enak kan? Cengar-cengir doang tuh si abang ya kan. Ya aman sih bang. Enggak, cerita aja kalau ada apa. Udah, nggak mau cerita di situ. Pas gua ke rumah sakit buat pemasangan alat, si bang mau nyari cerita, bang. Kemarin kita pada ngeliat bang. Apaan? Tanya. Yang satu sih enggak, kan ada 3 orang, satu tidur pules, ya kan. Lihat apaan? Iya, kita kan berdua nih masih jahit, dia mau udah tidur katanya kan, jahit. Saya kebelet kencing bang. Kebetulan memang gue udah ngerasa bang saat waktu pas masuk ke dalam rumah itu, wah ini hawanya gak enak banget ya, lembab. Gue masukin barang kan, makanya gue saat itu baca. Jadi kamarnya itu pas ada di depan toilet. Kata dia pas saya turun dari toilet bang, ada perempuan bang lagi giniin rambut bang, ngadap ke sono. Wah gue langsung anjir, gue bilang besok gue nggak mau nyampe malam bang di situ lah gitu kan. Iya bang, saya benar-benar ngeliat bang katanya. Saya panggil si mamang, masih ada bang di situ bang. Berarti kan memang kuat tuh kan ya. Ya, aku bilang gini kan, dia tanya memang. Ya di sini memang udah lama sih. Memang makhluknya ternyata kayaknya dia juga. Ya maksudnya sekuat itu sampai. Terkadang kan ada makhluk yang kalau makhluk kayak gitu kan kalau ngeliatin ke orang juga katanya kan dia juga apa sih katanya bang. Iya. Jadi nggak nyerap tenaga dia. Tenaga juga. Jadi emang sepengetahuan juga kan makhluk tuh kalau yang makhluk tak kasat mata itu ingin ya kelihatan sama nampakin juga kan sebenarnya kan mereka juga sebenarnya itu mungkin kayak ngerasa keganggu kali, ngerasa keganggu. Terus selain itu juga dia pengen punya eksistensi kayak sendiri kayak kita gimana sih, dia pengen ngerasa keanggap juga gitu. Iya kayak gitu. Iya, berat juga ya. Iya, tapi ya alhamdulillahnya sih gua nggak kayak yang lain-lain yang bisa melihat setiap saat ngeliat, enggak sih. Cuman kalau lagi saat badan gua drop doang dan nggak enak, gua ya paling bisa ngerasain gitu aja bang. Iya. Gitu ya. Bisa bang. Ngeri sedap juga ya. Iya, gue juga nafas agak berat juga. Iya. Karena memang di kamar ini juga gue beberapa kali pernah diganggu sih, tapi saat itu jadi saat waktu masih ada almarhum kakek dan almarhum yang gue tuh memang sering nampakin, jadi mereka sering nyerupain bang. Iya, kadang memang kayak gitu bang. Kayak gitu bang, sering nyerupain. Gitu, Padahal ternyata kaki gue ada di bawah, tapi ternyata semenjak almarhum kakek dan nenek gue meninggal, alhamdulillah sampai sekarang, sampai pernah gitar tuh punya sendiri. Bang. Iya sih. Lu punya itu gak sih bang? Kayak di keluarga lu kayak ada sosok pelindung gitu selain kakek lu gitu? Ya, jadi kalau dengar dari cerita gini, ya gue sih nggak pernah nganggap bahwa suatu hal itu ya kita boleh tetap, dunia itu kan pasti kan maksudnya ada dua ya, ada manusia dan jin ya kan. Karena kan emang kita hidupnya berdampingan sekali. Iya. Jadi katanya dulu temen abang gue yang pertama pernah begini, keluarga lo ada berapa? Ada 4, cowok 3, cewek 1 yang bontot. Adik lo ada 2 ya? Iya. Yang nomor 3 ini kalau gue lihat nih kayaknya ada sosok yang kayak dari Mbah Buyut tuh yang kayak damping ini. Iya. Gue juga soalnya sebelum bikin segmen itu, gue pengen tahu dulu bang sila-sila keluarga gue tuh kemana ujungnya gitu. Iya. Jadi kayak nyokap gue gitu. Gue tuh paling deket kan sama keluarga dari nyokap ya, betul kan? Emang di keluarga nyokap gue juga emang ada yang ya mungkin dibilang orang spiritual juga mungkin lah, ada di daerah Jawa Barat kesana juga. Nah gue tuh emang gue juga suka juga bang, cuma gue takut juga. Iya benar. Tapi penasaran ya. Penasaran sampai di tempat ini juga sekarang ada juga bang. Iya dia lagi berdiri aja. Iya memang ada. Iya gue makanya berat bener apa sih ya.
Iya begitu. Gue enggak sih, gue enggak. Iya. Enggak, tapi memang pernah balik lagi cerita mungkin satu terakhir kali mungkin Bang. Iya, Gimana, Bang? iya. Iya, soalnya Jadi, dia Bang, agak jadi, matanya ke situ terus. Almarhum Eyang punya adik di Jawa ya. Almarhum Eyang gue punya adik di Jawa dan ini memang berat banget sih. Eyang gue kan memang Jawanya juga Jawa apa ya? Lebih ke apa ya Bang? Yang penganut Jawa, Javanis iya. banget ya kan, Javanis banget yang emang penganut banget yang makan harus pakai jam, ya kan, dan nggak boleh bunyi diomelin dong cucu-cucu kalau misalkan makan gitu. Sampai satu saat adiknya meninggal dan ternyata nyimpen salah satu, sebutnya apa sih Bang? Kayak apa sih Bang? Benda gitu ya? ya? Benda pusaka ya kan. Nah, benda pusakanya berbentuk tombak. Kita sekeluarga ditelepon bahwa yang tertua adalah almarhum Eyang dan harus bawa dari Jawa ya kan. Pasti Berangkatlah kita Bang ke sana Bang, 7 hari sekalian talian hari kedua kita berangkat ke sana. Kita jemput tuh tongkat ya kan. Kita saat itu gue udah mulai paham dengan hal seperti itu, udah mulai SMA sih gue, udah SMA pada kuliah semester pertama gitu. Kita lilit, kebetulan memang penutupnya hilang ya kan, hilang. Nah, dari mulai kita balik gitu, itu udah berat Bang. Jadi ada, percaya nggak percaya nih gue nih, maksudnya beberapa itu kan berangkat barengan ya, ada sekitar berapa orang, 8 orang lah, abang gue ikut semua ya kan. Mobil lah, kamu kan di Dieng, jalurnya tahu sendiri ya. Jadi ada mobil truk nih isinya anak-anak muda semua nyalip Bang, sambil berisik. Nggak jauh dari ini, nyusruk Bang ke dalam Bang. Nyusruk ke, untung nggak ke jurang ya, ke kebun teh. Tapi pikiran kita semua bahwa lu ugal-ugalan sih ya, nggak ada kepikiran bahwa ke ini. Keanehan terus lagi kejadian bahwa di Dieng nih ada namanya Alun-Alun Wonosobo, setelah turun ke bawah ya kan. Alun-Alun Wonosobo tuh ada namanya makamnya Mbah siapa itu. Kita pakai, maksudnya punya saudara yang biasa nyupir, udah paham banget ya. 7 kali Bang muter Bang. Kontak sama saudara. Ini kenapa ya? Ini kontak sama saudara bahwa bilang bahwa kontak saudara pamitan sama Mbah katanya. Ya gue sih udah mulai mempercayain bahwa dulu gue nggak pernah percaya hal-hal seperti itu ya. Udah kontak sama ini, cabutlah. Dan setelah dibawa ke sini, auranya panas Bang. Dan mulai banyak kejadian kegangguan di sini. Nah, akhirnya setelah sepakat sama keluarga segala macam, ini kita nggak kuat nih kayak begini, rumah kita terlalu, karena mungkin gini, yang ngurus cowok sama yang ngurus cewek beda. Ya kan, beda. Nanti takutnya gimana. Akhirnya sepakat dibuanglah ke laut Bang. Dibuang ke laut tuh itu gangguannya banyak Bang. Nggak cuman gua doang yang ngalamin, semuanya maksudnya pasti berat Bang. Iya. Karena kan yang bawahnya kan cuma bukan nggak sendiri kan. Iya. Itu berat banget. Dampaknya ada kemana-mana juga. Itu berat banget. Dan ya setelah dibuang akhirnya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dan cerita juga bahwa kalau misalkan kita ngalamin hal seperti yang gue nih tipikal orang, saat gue belum tahu hal-hal apapun, gue tipikal orang yang selonong boy ya, rebel ya, anak rebel ya kan, rebel. Tuh gue jadi cerita lagi Bang. Nggak apa. Jadi balik lagi ke flashback saat itu gue SD apa SMP ya, SD ya kayaknya ya. Abang gue yang pertama nggak ikut, gue sama abang gue doang yang kedua. Jadi gue pulang lagi ke kampung, karena ada adik sepupu nyokap gue yang mau nikah Bang. Sepupu nyokap gue yang mau nikah, tapi nggak di situ, ada di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah nama deh, ya pokoknya nggak disebutin lah Bang, gak enak ya kan. Satu daerah Jawa Tengah, berangkat dari rumah tuh kalau nggak salah tuh jam 2 pagi lah, kan dingin tuh daerah dia ya. Naik bis lah kita ke sana. Sampai sana pagi, habis makan segala macem, udah mulailah pernikahan kan. Saat mulai pernikahan, gue belum memahamin Bang. Saat itu gue SMP kelas 1 kalau nggak salah, gue belum memahamin apa itu tentang mistik dan apa itu tentang hal-hal gaib Bang. Anak kota ya kan, rebel ya kan. Saat itu nih pasokannya Green Day ya kan, Nirvana ya kan, masih kayak gitu-gitu. Datang ke desa yang masih melakukan ritual-ritual yang dianggap ini nenek, maksudnya punya nenek moyang nih. Udah, ayo keluarga dari cowok ikut ke ini,
Gue nggak tahu, gue kira mau ngapain ya. Baris nih kayak kereta, Nggak masuk tahu kita bang dalam hutan bang. Karena di situ kan masih ada. Masuk ke dalam hutan, gue ngeliat jalan dulu ya kan. Ada simbah kayak pakai kain biasa loh, sosok nenek-nenek orang Jawa ya kan. Di dalam hutan lagi nunduk ngelakuin ritual, ngomong Jawa lah gitu. Artinya apa? Gue sebelahan sama abang gue. Adek gue belum lahir anak gue. Oh, lagi ritual lu. Gini apa nih? Jadi ternyata setelah simbahnya ritual, kita suruh muterin nih. Simbahnya enggak cabut, muterin pohon itu. Oh, muterin pohon itu. Suruh muterin pohon itu. Jadi ternyata katanya itu keramat. Nah, gue yang bawa berpikir bahwa gue ngomong sama abang gue. Abang gue nggak segitu brutal kayak gue, nggak segitu brutal kayak gue. Pas saat gue muterin, gue tendang tuh pohon bang. Oh, kayak begini, ya kan, anak ini anak kota, ya nggak percaya aja kayak gini-ginian. Gue anggap bahwa berpikir bahwa apa namanya gini loh, lu jangan percaya gini-ginian. Tapi ternyata salah kesininya bang, bahwa kita juga jangan selonong gue di tempat orang, ya kan ya. Gue tendang, tadi mau gue kencingin bang. Terus? Udah, gue tendang, lu jangan kayak gitu lu, kata bang gue. Mau dikencingin, gue disentil sama bang gue. Udah lu, mau lu. Oh ya udah bang. Udah, selesai acara kita langsung pulang bang. Malamnya bang, habis maghrib badan gue menggigil bang. Tiba-tiba ya gue kira berpikir bahwa wah ini mah angin apa segala macam. Iya, angin ya kan, cuaca dingin juga ya kan. Kedinginan nih gue nih. Udah gue masuk duluan, gue tidur lebih dulu ya kan. Yang lain masih pada ngobrol masalah tentang pernikahan kan. Gue dimimpiin bang. Gue didatengin. Ini serius sih bang ya. Maksudnya dalam impian gue tuh jelas banget. Itu makhluk gede bang ya. Tuh rambutnya kayak gimbal yang begitu bang. Tuh matanya begitu. Gitarnya. Itu menyekek gue bang. Karena lu tendang itu. Nah, gue belum berpikir belum apa-apa nih apaan ya. Kok gue begini ya? Itu sampai malam ketiga bang. 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut. Tapi gue belum cerita malam satu maupun malam ketiga pas gue udah mulai khawatir nih anak kenapa. Abang gue ngomong ke keluarga gue yang di Jawa. Sian begini. Gue nggak berani ngomong bang. Takut gue ya kan. Abang gue ngomong. Bokap gue telepon. Akhirnya Sian kenapa gini. Karena bokap gue paham dengan kayak gitu. Kita coba gini. Ya mungkin bokap gue ngelakuin apa ya gitu ya kan. Nah udah bilangin dah anak jangan suka begitu lagi katanya ya kan. Ya alhamdulillah sih setelah itu normal lagi. Cuman yang gue lihat itu bang emang benar-benar apa ya, makhluknya tuh cermat. Nah saat itu gue mencoba buat belajar bahwa kita boleh nggak percaya hal seperti itu. Boleh banget. Tapi kita juga jangan maksudnya sompral juga di situ ya kan, nendang kayak misalkan apa segala macam. Karena kan emang hidup kita tuh cuma ya kalau itu cuma ketutup sama satu helai ya selembar tisu doang. Bener. Jadi sangat amat tipis banget. Iya. Takutnya gini, kita kuat nih, ya kan? Iya. Mereka juga kan punya tingkatan juga. Iya, bener kan, Bang? Iya, betul. Iya kan? Kayak kita taekwondo nih, ban putih sampai ban hitam ya kan? Tiba-tiba dia lawan lebih kuat. Bol kita ya kan? Jadi juga sih nyampe ini Bang ya. Seru banget emang pokok pengalamannya. Kayak gitulah Bang. Pengalamannya bikin gua sesak napas, terus tempatnya juga bikin gua sesak napas, ya napasnya berat juga. Pokoknya emang tempat Bang Ian ini terbaik lah. Gua nggak nyesal juga sih datang sini, dapat informasi, dapat cerita. Terima kasih Bang, yang the best banget. Semoga kalian suka juga. Terus jangan lupa teman-teman tuh follow Instagramnya Yotmatch. Dia banyak banget baju-baju segala macam lah. Lu tinggal scroll di situ, Instagramnya ada nomor kontaknya juga. Nanti gue cantumin di YouTube. Jangan lupa like, comment, share paling penting. Terus subscribe deh, karena kalau udah lu subscribe, lu dukung gua buat bikin konten selanjutnya. Gua berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Siap, sama-sama Bang.